سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Tausiah penguatan akhlak Qur'ani bagi generasi muda zaman sekarang oleh Habib Umar bin Soleh Al-Hamid selaku Ketua Robitoh Alawiyah Lumajang. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhil ayyam fi ayyamit tasyrik nakhussu bidzikri wa tahiyyati li raisi Ibnu Katsir Al-Ma'had Ibnu Katsir. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang dimuliakan oleh Allah, tepatnya 13 Dzulhijjah yang merupakan masih masa dari akhir hari tasyrik. Kita dikumpulkan oleh Allah bersama para guru kita, bersama para kiai kita, bersama para ulama kita. Tiada lain, kita menginginkan untuk supaya kita selalu berbarengan dengan mereka, mengikuti jalan mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran dari Pondok Pesantren Ibn Katsir Tahfidzul Quran Ibn Katsir yang saya hormati, dan juga beliau yang saya kenal, Gus Amin kalau salahnya, bisa bab al-wasilah min Gus Amin, insyaallah hadarna fi hadzal majlis insyaallah. Tahfidzul Quran, orang menghafal Al-Quran. Banyak keutamaan ketika seseorang itu dia menghatamkan Al-Quran. Jangankan hafal, menghatamkan Quran saja. Orang menghatamkan Al-Quran, orang punya rutinan untuk menghatamkan Al-Quran, itu satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat di dalam fiqih kita Syafi'i, disebutkan juga di dalam kitab Bushrul Karim, syarah dari kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Wallahu a'lam, kita orang mampu mengamalkan atau enggak ini, wallahu a'lam. Karena zaman sekarang ini kebanyakan kita, maaf, al-ilm, ilmu bil qiraah, baca tok, tapi praktek wallahu a'lam. Mana berikan contoh satu ini yang berhubungan dengan Al-Quran. Dalam kitab Bushrul Karim disebutkan bahwasannya makruh
apabila ada seseorang tadi itu yang menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Setiap 3 hari dia menghatamkan Al-Quran, itu makruh. Agar tidak timbul makruh tadi itu, harus tiap 2 hari hatam Quran. Masuk ilmu jawaz atau mubah. Jadi hitungannya per hari 15 juz. Pendino. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Ana sendiri jangankan jalani, bacanya ini berat. Bingung Bapak Ibu. Orang-orang pilihannya Allah itu menjadikan Al-Quran wasilah utama. Kita lihat tadi, makro setiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Harusnya kurang dari itu. Ini kalau dihitung, berarti per hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Kalau tingkatan orang pilihannya Allah, itu makro. Harus kurang dari itu. Ini contoh ya, contoh. Makanya saya katakan di sini, zaman sekarang ini kita orang ini banyak yang ilmu itu cuma bil giro'ah, bid diroyah, wariwayah. Ya cuma itu tak urusan nih. Nah tepak ngolah aku teman. Insya Allah. Anak kira tadi dari mobil si nangkun tak ngombe dhisik. Langsung gambar ini Allahu Akbar. Jihad temenan nih kayak. Anak cuma butuh air tok itu. Ya. Lek jajan aku isi nanti mangan ngarep wong akeh. Baik, kita lihat teman, ya. Coba kita bayangkan tiap 3 hari hatam Quran, gimana ini caranya? Kita lihat ya. Apakah ada yang praktek seperti ini? Oh banyak Pak, banyak. Sampean mau dari kelompok para habaib, ada. Siapa? Habib Ja'far bin Syekhon, Pasuruan. Gurunya Mbah Yai Hamid, Pasuruan. Hatam Quran. Zikirnya, wiridnya, kalau kita orang kan wiridnya kan mungkin baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali mungkin. Atau mungkin diantara kita baca hizib ini, hizib itu. Kalau beliau hizib utamanya per hari baca Al-Quran hatam. Kepingin yang lain, deket Pak di sini. Deket di sini. Siapa? Mbah Yai Ahmad Siddiq, Jember. Ana dapat cerita langsung dari Gus Fikri. Gus Fikri, itu beliau cerita sama Ana, waktu kurang lebih 2 tahun yang lalu, Ana ngisi di haulnya beliau, zamannya pandemi waktu itu. Apa katanya beliau? Ana punya jad ini Habib, Ana punya kakek ini Habib. Itu dulu kerjanya itu jualan di pasar. Wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah kerja. Maaf ya, maaf. Wali min auliyaillah bukan nunggu amplopan dari orang. Meskipun dapatkan pun tidak apa-apa, minta tidak boleh. Tapi lihat beliau ini. Dan beliau Habib, kalau berangkat ke tempat kerjanya, mungkin ke pasar yang ada di Balung, itu naik dokar andong, sama istrinya. Kalau sudah masuk di situ, dibuka itu penutup, dibuka penutup, nutup ya, nutup semuanya gini. Beliau mulai baca Quran. Pulang pergi, hatam Quran. Ya apa ini? Saya tidak percaya karena wali ini Allah. Hah? Makanya kalau kita orang ini Pak ya, maaf. Para ulama kita mengatakan, idza nasya'a fi qalbika
takabburan au ujuban fagra asyaru minas salafus salih. Beliau mengatakan gini, kalau dalam hati kita ini mulai muncul ya, perasaan takabur, mulai perasaan bangga diri, maka falyagra, maka hendaknya kamu membaca dari siyar, dari sejarah-sejarah min aslafnas salihin, dari orang-orang yang terdahulu yang soleh. Maaf Pak, kita akan seperti ditelanjangi. Tidak ada apa-apanya kita orang ini. Ana sering ngatakan, Mbak, kita ini magomnya magom nunut tayena. Tahu magom nunut sampean? Tak beri contoh ya. Saya berangkat dari Lumajang bawa supir. Hadir ke pengajian. Yang pidato siapa? Saya. Yang nyiapkan materi siapa? Saya. Yang murojaah siapa? Saya. Nanti kalau misalnya ada makan, pasti ditanya siapa? Sopirnya mana? Sopir mekut, gelek ikut makan bersama anak. Iki sopir magome apa? Penyampai materi. Yang murojaah enggak, berhubung barengan sama si penceramah, magom nunut. Kulon jenengan sama para ulama kita, orang-orang yang soleh, kalau mau niru seperti mereka sulit. Maka magom paling enak, magom nunut. Sudah. Dalam satu syair dikatakan apa? Illam takum mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Illam takum mithlahum, kalau kamu sekalian tidak mampu seperti mereka, dan memang kenyataan kita tidak akan mampu seperti mereka, fatashabbahu, maka menirulah engkau seperti mereka, meniru cara ngomongnya, meniru pakaiannya. Inna tashabbuha bil kirami falahu, sesungguhnya meniru dengan orang-orang yang soleh, maka falah, keberuntungan yang akan dia dapatkan. Saya Pak datang ke sini gunakan gamis, gunakan sorban, gunakan imamah lagi. Kalau segi keilmuan jauh. Kenapa kau menggunakan seperti ini? Ini pakaian guru. Guru nyambung ke guru. Guru nyambung ke guru. Sampai para sahabat, sampai nyambung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sanad ini tidak akan didapatkan kecuali dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang di Indonesia, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mereka megang betul sanad seperti ini. Gara-gara saya pakaian seperti ini, gunakan sorban, gunakan imamah seperti ini, maaf, didudukkan di atas kok. Saya tanya ya, semoga enggak. Kalau saya turun dari mobil, saya gunakan jin, gunakan kaos, lakenan topi, kira-kira sampean kaget enggak? Dilonggokno ndukur enggak? Lho iki ya opo sih rek? Salah ngundang tak iki. Kenapa? Pakaian lain. Ternyata subhanallah, pakaian ini kalau niru sama orang soleh, terangkat. Belum akhlak loh ini. Belum keilmuan loh ini. Masih pakaian. Pernah Pak satu kejadian, suatu saat anak berangkat ke Kalimantan. Kemudian ketika itu, duduk gini, ini kosong. Ada duduk sendirian. Tidak lama ada perempuan Pak, guys, panan sak mini. Perempuan kurangan kain nih loh. Wong wedok kurangan kain. Aku sedelok, waduh belah ini. Aku pas gak imamaan Pak, lak lalu ngombe aku ya apa iki? Tak belah ini. Meneng aku Pak, meneng gitu Pak. Ini perempuan duduk berdiri toh. Saya diem. Tidak lama datang pramugari. Ngomong sama saya. Pak Ustadz minta maaf katanya. Kenapa? Ini perempuan ini harusnya duduk sebelahnya sampean. Oh. Terus katanya sungkan.
Sungkan. Akhirnya apa? Ada laki-laki di sana suruh pindah ke tempat saya. Dulu tempat saya. Gara-gara apa? Gara-gara anak pidato di pesawat, nyampaikan ini, enggak pakaian. Subhanallah, ternyata dengan pakaian, orang soleh mampu menyelamatkan. Cerita yang masyhur. Bagaimana ketika Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun. Di antara pengikut Fir'aun itu ada yang diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan, tidak ikut tenggelam. Tahu sebabnya? Sebabnya satu. Karena kopiahnya sama dengan kopiah Nabi Allah Musa alaihissalam. Gara-gara sama-sama kopiah, selamat. Makanya salah Pak, kalau ada orang ngomong itu, sing penting atine, meskipun pakaianku koyok ngini, pakaianmu elek, hatimu gosok. Anak tadi masuk, kelihatan. Anak-anak ini pakai gini, dengan ini imamah, namanya imamah Umari. Sayyidah Habib Umar, guru kita Habib Umar bin Hafid. Langsung berdoa aku Pak, iki perhatian kelebihannya hari ini. Anak tanya, kenapa ini? Oh ini Habib yang mumtazin, ini yang berhasil. Onok mana sebagai imam apa mahkota kayak ngono, tambah hebatan berarti kan? Dari mana tahu anak? Pernah nanya mak? Enggak, pakaian. Sudahlah pakaian ini, masya Allah. Ibu-ibu jangan takut diganggu sama laki-laki. Aku wong lanang normal bu. Ndak mungkin ganggu wong kudungan. Sing diganggu, sing disuiti, sing diketik-ketik pingin itu orang yang kurangan kain. Tapi kalau pakaiannya sempurna, tidak akan diganggu. Allahu Akbar. Tadi malam Pak, kita sempat buka-buka di kitab Ihya disebutkan gini Pak. Ternyata para sahabat Nabi itu menjadikan Al-Quran media. Media. Untuk dia tadi itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang merupakan misanan Rasulullah, sepupu Rasulullah yang didoakan langsung oleh Nabi. Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman kepada Abdullah bin Abbas ini at-ta'wil, ayat tafsir Al-Quran. Tafsir Quran, hebat beliau. Langsung doanya Nabi Pak. Apa dikatakan? Karena Abdullah bin Abbas yu'ajirun nasa liyuraqibu man qara'al Qur'an. Ada beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi itu, beliau tadi itu kerjaannya sering nyewa orang. Orang disewa. Untuk apa? Untuk ngelihat orang-orang yang baca Quran. Idza sayahtimu minal Qur'an jaa ila Ibni Abbas wa akhbarahu wa syahida Abdullah bin Abbas inda khatmih. Kalau orang yang disewa itu misalnya datang kepada si Z, Z ini baca Quran misalnya, disewa, didatangi. Kalau sudah mau khatam, orang ini datang ke Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, orang itu mau khatam Quran. Itu beliau tinggalkan aktivitasnya, datang ke orang tersebut untuk ikut dalam khataman Quran orang tersebut. Wa qala Ibnu Abbas, berarti ini. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, ad-du'a'u yutsla inda qiraatil Quran makbulun indallah. Doa, katanya beliau, doa yang disampaikan ketika orang itu khatam Quran, maka jangan khawatir, doa itu tidak ada hijab sama Allah, dikabulkan oleh Allah. Oh, tidak perlu golek banyak syarat Pak. Kalau ini diamalkan jadi, apalagi khatam Quran. Bacain loh. Dalam riwayat hadis disebutkan, man qara'al Qur'an, man qara'al Qur'an, summa da'a, ammana ala du'a'i,
arba'atu alafi malakin. Ini ada hadis di Daruqutni. Dikatakan, siapa orang yang dia membaca Al-Quran, kemudian setelah itu bukan menghatamkan ya, baca kok, baca belum hatam sih, baca Quran saja belum hatam, ditutup, kemudian doa, minta sama Allah, itu doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat. Petange malaikat mengaminkan, amin, amin. Paham? Oh besar Pak, besar. Quran ini paling besar, sudah paling besar ini kemuliaan insya Allah. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Idza sayakhtimul Quran jama'a ahlahu wada'a bi ahlih. Sayyidina Anas bin Malik kalau sudah akan menghatamkan Al-Quran tidak dihatamkan sendiri. Diambil itu keluarganya, didudukkan keluarganya, kemudian apa? Hataman bareng dengan keluarganya. Setelah itu doa bareng-bareng dengan keluarganya tadi itu. Sopo? Sahabat Anas bin Malik. Makanya kalau ada orang itu ada hatam Quran, digunakan acara seperti ini, kalau bahasa di desanya selamatan, itu bukan sesuatu yang bid'ah, itu dilaksanakan oleh para sahabat Nabi dengan sanad langsung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita orang dulu kalau kecil Pak sering dipancing sama orang tua. Gimana dipancingnya? Ayo Umar Ta'al sini. Kalau hafal buat duha sampai akhir, abah belikan sepeda. Oh, apalan Pak. Sampai tidak mangan, tidak ikut pokok sepeda. Tidak apa-apa pemancingan, tidak ada masalah. Baca buat duha sampai akhir. Nah, sekarang ini misalnya, siapa yang bisa hatam Quran nanti akan mendapatkan ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wong jenenge masih, ya apa Pak ya. Kalau mau melihat secara ikhlas-ikhlasan. Sampai takon misalnya, Habib, ngono iku ikhlas apa ndak? Oh, ati ngomong ikhlas. Ayo dibuka saiki ikhlas. Di Hasyiah Baijuri. Di Hasyiah Baijuri itu ketika jelaskan tentang masalah wudu. Di hasyiahnya itu beliau nyebutkan gini Pak, Imam Baijuri Pak. Ikhlas itu makomnya telu. Ikhlas makomnya 3. Ikhlas yang pertama itu tidak boleh kecampuran dengan dunia sedikit pun. Dan ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ghazali. Apa katanya beliau? Kalau ada orang yang sholat, kan kita sering kan, siapa orang yang sholat misalnya, pagi hari, kemudian dia sujud kepada Allah, maka ketika itu ada darah yang masuk ke otak kita, sehingga insya Allah aman dari penyakit stroke. Sampai sembahyang, Allahu Akbar untuk Allah kan? Allahu Akbar, ruku, iktidal. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau niat, Pak suwekno titik kah? Cik ini gedeku mudun pisan nang endas. Ini kalau bosone Imam Ghazali dak ikhlas. Maaf ya, kira-kira kalau jenengan mampu dah. Makanya Imam Ghazali, katanya Imam Baijuri, maaf kata Imam Baijuri, orang yang mampu seperti ini tidak akan bisa kecuali wali min auliyaillah. Lek tutul nikatan wali udah iso Pak D. Ngomong misalnya diajari Habib, Yai, Ustad, pasar kok sepi yo. Ono amalan tak ono teko Quran yo. Maca waqiah. Kapan? Mari asar boleh. Kalau ikuti Sayyidina Abu Hurairah setelah Isya baca waqiah. Ya apa Ustaz? Habib, Yai. Kalau baca waqiah insyaallah rezeki lancar. Maca waqiah. Tujuannya apa? Niat Quran apa duit? Jujur. yo akhirat Habib, tapi yo tak ada ono tindak Habib titip.
Ini kalau bahasa Imam Ghazali tidak bisa. Kenapa Anda perlu katakan seperti ini? Agar jangan sampai ada orang yang ngomong, ini hatam Quran kok diginikan, ini ndak ikhlas. Ya rungokno yo. Lek ikhlas modelmu modelku duduk tingkat kayak ngene. Ini masuk ikhlas Mas Ian. Tingkat yang kedua. Apa itu? Pokoknya lebih banyak tujuan akhiratnya daripada dunianya. Ikhlas. Enak iki. Enak. Wis ngono ae wis. Ngono. Apa kon maca dalail khairat? Yo cikne deket karo Nabi beb terus. Yo cikne dicintai Nabi terus. Tuku cik Nabi beb tak apa wis. Pokoke gede karo Nabi ini tak apa. Enak, Pak. Tidak perlu ruwet, Pak. Allah, sampean Pak melihat seperti ini, Pak. Tidak iso loh, Pak. Anak buka masalah yang lain ya. Anak buka masalah yang lain. Coba sampean bayangkan, ini di madhab kita Syafi'i. Madhab kita Syafi'i. Muqarrar di kitab-kitab VG kita. Dikatakan apa? Orang itu mengucapkan niat, ada yang hakikotan, ada yang urfi. Habib, bagaimana maksudnya hakikotan itu Habib? Hakikotan itu Pak, antara alifnya Allah dan roknya akbar dalam takbiratul ihram itu harus terbayangkan semua sholatnya. Sholat isya misalnya, berapa rakaat? 4. Ada ruku, ada itidal, ada sujud 2 kali, ada duduk di antara 2 sujud. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Itu harus mampu dibayangkan mulai alifnya Allahu sampai rohnya akbar. Akbar. Kira-kira kula jenengan mampu ndak? Ndak jadi sholat. Allah, aduh kecoa rek. Allah, aduh sepeda motor kudu. Ndak bisa, Pak. Makanya ulama ngasih gambaran yang gampang di sini. Apa? Urfi. Urfi itu ya apa? Pokoknya antara Allah nih lafzul jalalah, roe akbar, ingat sama Allah, masuk. Enak kan? Enak. Maaf Pak, iki ngomong rodok-rodok nang ilmu-ilmu tok ya. Aku diundang di pondok oleh rek. Iya, biasa basa-basa ngene ae wis. Lek guyonan-guyonan tok ngisi-ngisini aku kok, Pak. Paham ya? Iya, ndelok situasi. Sing tak adepi iki arek-arek pondokan apalagi ada tuan-tuan guru ya maaf agar lebih berkualitas lah ya. Inilah. Ini yang diatur oleh orang-orang soleh kita. Makanya apalagi hatam Quran Pak, ya Allah. Kalau umur masih berapa ini, umur 20-an mungkin. Lek umur-umur saat 46, 47, 50, swidak, ojo maning ngapal Quran. Lam yakunil ladina kafaru muter nek kon apal-apal. Kenapa? Kenapa? Ya opo Pak? Ndak utek iku jenengan iki wis iki bayaran PLN durung bayar. Sing kene blonjo, sing kene tak macem nih. Minimal rutin baca Quran. Kalau anak-anak ini, anak sering Pak dengar ke Pak guru saya Habib Taufik sering ngatakan gini. Maaf ya, maaf. Beliau ngatakan gini Pak. Hei, dengarkan semuanya katanya beliau. Kalau kita ini, katanya beliau ya, maaf, sudah termasuk produk gagal, Quran yo ndak apal, kadang-kadang zikir itu yo blebet, kadang moco, kadang enggak. Jangan jadikan generasi kita juga generasi gagal. Kalau kita ndak hatam Quran, ndak bisa menghafalkan Al-Quran, jadikan anak kita penghatam dan orang yang mengerti hafal Al-Quran. Produk gagal ya rek. Mosok lek jari ulama ono silsilah dahabiyah. Silsilah dahabiyah itu apa? Nyambung. Ojo silsilah gagaliyah rek. Ojo wis bapak di pasar, anake dadi pegawai di pasar pisan, sing situ dari tukang sapu. Lah ya opo rek? Ojo.
Ada keterangan gini, Pak. Ada keterangan. Ini berhubungan dengan hamil Quran. Salah satu min ijlali ilallah. Min ijlalillah. Ada tiga hal yang merupakan kita ini termasuk orang yang memuliakan Allah. 3 sifat. Kalau ada dalam diri kita, ini termasuk orang yang memuliakan Allah. Apa yang pertama? Ikramu dzi syaibatin muslim. Yang pertama, memuliakan orang yang sudah tua, yang dalam keadaan Islam. Siapapun dia. Mau pinter kek, mau biasa saja, mau ini pokoknya Islam, lebih tua dari kita muliakan dia. Kita cium tangannya, kita letakkan di atas kepala kita. Kenapa? Lebih dahulu Islamnya. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani bila mengatakan apa, Pak? Aku selalu memuliakan orang, katanya beliau. Kalau dia lebih tua dari aku, maka aku muliakan karena dia lebih mengenal Islam terlebih dahulu daripada diriku. Kalau dia lebih muda dariku, maka umurnya masih lebih sedikit dosanya daripada diriku. Ngono rek. Iya, makanya lek hafal Quran, ketok ndak hafal Quran ojo hafal Quran. Ana ampung tangan. Jangan. Hancur. Muliakan. Kenapa? Ikramu di syaibatin muslim. Karena dia orang muslim, apalagi orang alim. Apalagi kiai, apalagi ustadz, apalagi ulama, muliakan. Yang kedua, ikramu hamilil Quran. Ikramu hamilil Quran. Ghaira ghalin fihi wala jafin anhu. Apa maknanya ini? Yang kedua, memuliakan orang yang hafal Quran. Ada kriteria tapi. Kriterianya ghaira ghalin fi. Apa ghaira ghalin fi? Ghaira ghalin fi maknanya yaitu ma yasta'milul Quran di ajril mal. Iki soro gitu rek. Hati-hati. Ma yasta'milul Quran di ajril mal. Artinya apa? Tidak menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan harta. Maaf, iki podo karo aku, podo. Iki sabenernya nasihat aku dhewe rek. Aja tersinggung. Kon tersinggung tak tutuk. Aku tuwekan kok kon. Gak sama yai ndak enak-enak. Ngene gambarane. Kalau ngerti ilmu agama, diundang asalkan mampu, ojo ndelok sing ngundang. Waduh rek, diundang Gus Firjon iki Jember. Modele kandel iki. Teko. Tapi diundang-undang duwe, ndak teko. Karena apa? Hadanya kecil. Lah ini ndak boleh main hada-hada, ndak boleh rek. Datang untuk menyampaikan nasihat, selesai, diberikan alhamdulillah, ndak diberikan naudzubillah. Jangan harapan dunia. Ghaira ghalin fi. Jangan mengharapkan dunia dari Al-Quran. Terus yang kedua, apa? Ghaira jafin anhu. Bukan yang pernah hatam Quran, hafal Quran, tapi Quran dijauhi. Ngelalar terus. Ada anak kemana-mana bawa Qurannya. Kenapa? Jaga hafalan Habib. Masya Allah. Hormati dia. Kita menghormati dia. Kita memuliakan dia. Kita memberikan pakaian seperti ini. Ini termasuk bentuk ijlalulillah. Memuliakan Allah. Memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
hum hamilul Quran. Mereka orang-orang yang hafal Quran. Andai Al-Quran di muka dunia sudah ada, maka mereka yang akan menyampaikan Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Imamul Muqsid. Al-Imamul Muqsid ay adil. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Itu wajib kita hormati. Wajib. Habib, ana bukan menjadi seorang pemimpin ya Habib. Wong ana ini jangankan jadi pemimpin bupati, RT aja enggak loh, Bib. Ente punya istri? Iya. Punya anak? Iya. Itu menjadi anak buahmu. Engkau pemimpinnya. Anak masih bujang Habib. Belum punya istri, belum punya apalagi anak Habib. Dirimu adalah engkau yang dibawa kuasanya. Engkau pemimpin bagi dirimu. Al-Imamul Muqsid. Sekalian Pak Nge, sekalian. Menjelang tahun-tahun politik, jangan mau dipecah belah. Mau milih nomor 1, mau milih nomor 2, mau milih nomor 3, semuanya saudara kita, putra-putra terbaik bangsa titik. Ojo gara-gara aku nomor 1, kok nomor 2, wis putus dunia akhirat. Ono opo Kang. Pemilu selesai, koncohan gini. Konan teman-teman. Sudah jangan. Apa pemilihannya? Hati-hati loh ya, hati-hati. Alkitabah ahadul lisanin. Alkitabah ahadul lisanin. Tulisan itu salah satu lisan kita. Anda sering katakan kepada santri di Lumajang, saya katakan gini, hati-hati. Kita ngambil apa-apa yang ada di dalam kitab Nasaihul Diniyah. Dikatakan bahwasanya dalam kitab Nasaihul Diniyah, la taktub wala tantik illa sayanfa'uka fil akhirah. Jangan kamu nulis, jangan kamu ngomong, kecuali tulisan dan omonganmu menjadi manfaat untukmu dalam kehidupan akhirat. Ya, tidak. Facebook, apalagi Twitter, waduh, sak macam medang tong. Sampai sih ndak duwe salak nek pisan lho, Pak. Tes DNA lah, Allah. Aku wis ngomong wis karepmu wis kon wara aku Habib Umar karepmu. Kon wara Mas Umar karepmu. Kon celuk Umar sak karepmu. Jangan terbawa juga. Jangan sama sekali. Sayang Pak. Takutnya kita sudah ngetik sesuatu, ternyata itu masalah tidak benar, maaf. Kita meninggal. Jejak masih ada sama kita. Gimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan terucap satu ucapan kecuali raqib atid sudah siap. Jangan. Kalau tidak mampu main media sosial, taruh. Jangan media sosial. Udah. Ndak buyar loh. Al-Imam Muqsid. Seorang pemimpin yang adil. Kalau ngomong-ngomong seorang pemimpin yang adil, Pak, kita dikenalkan dalam Islam itu ada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ternyata garis keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Putune Sayyidina Umar bin Khattab nomor itu. Yang dikatakan selama beliau menjadi seorang pemimpin, beliau tadi itu maaf, tidak pernah kumpul sama istrinya kecuali 2 kali tok. Dan pada zaman beliau itu antara kambing dan serigala barengan. Lek jane wong kene khoyir-khoyiran, api-apian. Kita doakan pemimpin kita. Tidak ada Pak dalam aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menjatuhkan pemimpin. Tidak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah
untuk mengazalkan, untuk menurunkan seorang pemimpin. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Itu bukan sifat kita. Kalau ada yang seperti itu untuk menurunkan presiden misalnya, ketahui dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah Pak, kita hidup di Indonesia aman kok. Jangan jauh-jauh Pak, di Malaysia, di Singapura, itu kalau membuat pengajian, tidak boleh masuk speaker. Speaker digunakan untuk adzan tok. Tapi kita di Indonesia, sakarepan, dalam masalah. Kampung ditutup kok dari pengajian. Nah ada masalah, aman, tidak ada masalah. Yang tidak aman itu karena intinya kurang kerjaan. Akhirnya sesuatu yang abang dipikirkan, buyar. Allah, banyak fitnah Pak ya. Fitnah banyak ya Allah. Kalau ngelihat ada satu kejadian Pak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Pernah suatu saat beliau tersesat. Tersesat di padang pasir Pak. Ketika tengah di padang pasir, kelihatan ada seperti hitam gitu Pak. Ada seperti hitam. Hitam. Beliau bingung, apa hitam ini? Ternyata semakin dekat, ada seorang perempuan. Perempuan tadi itu menggunakan penutup sempurna. Loh, wong wedok. Tanya beliau, ya amatallah, assalamualaikum. Wahai hambanya Allah, assalamualaikum. Apa jawabnya perempuan tadi itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Di Quran. Boy. Tanya lagi Abdullah bin Mubarak. Dan itu kejadian di kitab dijelaskan pada bulan Zulhijjah sekarang ini kejadiannya. Dikatakan apa? Ya amatallah, min aini jikti wa ila aini turidin. Hei hambanya Allah, dari mana engkau datang dan mau kemana kamu ini? Apa jawabannya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sing dihadapi Sayyidina Abdullah bin Mubarak, orang alim juga, ngerti maknai. Oh, berarti teko Mekah nang Palestina. Waktu itu Dzulhijjah. Oh, berarti perempuan ini pulang dari haji mau pulang ke daerahnya di Palestina. Oh, paham. Ya Quran tok iki. Akhirnya apa? Ya amatallah. Irkabi ala naqati. Wa ana sa'akuduki ila mahalik. Hambanya Allah, naiklah di atas ontaku, aku yang akan nuntun onta ini barengi kamu. Apa jawabannya? Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa orang yang berbuat baik, maka dia itu berbuat baik untuk dirinya. Siapa yang berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akan jatuh kepada dirinya. Dan tidaklah Allah termasuk kelompok orang yang dolim kepada hambanya. Allah bukanlah zat yang dolim kepada hambanya. Jawab Quran maning, delok maning. Mau naik, tanya lagi Allah Mubarak. Hal anti wahdaki? Hal anti wahdaki? Apakah engkau sendirian? Tidak ada barengi. Tidak kesesat tah sendirian. Tidak bahaya tah. Apa jawab perempuan tadi? Mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang dapat petunjuk tidak akan mampu menyesatkan siapa. Tapi siapa orang yang akan disesatkan tidak akan dapat petunjuk sama sekali. Meneng Pak Allah Mubarak Pak. Tengah-tengah. Iki sopong weto iki. Naik di atas tuntun. Tengah perjalanan Abdullah bin Mubarak penasaran Pak.
Ya, terus terang lah Pak, kelihatan perempuan model seperti itu. Wong jenenge wong lanang soleh, pasti seneng kalau wong solihah. Tanya, ya amat Allah, alaki zauj. Aku tuh ngomong ini tidak enak rek. Enggak kita cerita Bu, aman-aman. Alaki zauj, apa jawabannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Orang yang beriman, jangan bertanya akan sesuatu yang kalau dibuka sesuatu itu justru akan menjelekkan dirimu. Kaget. Astagfirullah. Maaf. Jalan. Dituntun sama Abu Barak. Dituntun. Sampai tidak lama, ada 3 orang. Ada 3 orang laki-laki datang ke dia. Kaget dia. Loh, siapa ini? Ya amat Allah, hal ta'rifina? Ya amat Allah, hal ta'rifina? Hamba Allah, apakah kamu tahu siapa mereka ini 3 orang ini? Jawabannya, lidzakari mislu habbil unsayai. Maksudnya apa? Iki anakku. Seneng. Oh, hum abna'uki. Berarti ini anakmu. Anak kan ngomong, sing dihadapi Abdullah bin Mubarak. Lek kulon jenengan, kita orang kan sesat kayak ini, tersesat jalan, jawab Quran, ditinggal. Nggak akan paham. Karena yang dihadapi Abdullah bin Mubarak. Sudah, ditanya. Man asma'uhum? Siapa nama-nama mereka itu? Jawab. Ya Yahya. Khudil kitaba biquwah. Inna fi hada. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Suhufi Ibrahim. Apa sebelumnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa? Tak turungi. Oh, udah apa kan tak rodok kan. Ya, setelah itu enggak, setelah yang kedua itu apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelumnya itu apa? Ya. Inna hadza la fi suhufi ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi jenenge Yahya, Ibrahim, karo Musa. Tenang. Oh, ini ibumu. Iya, Ana mulai tadi dapatkan itu. Ana nyari ibuku tersesat katanya. Sudah hampir lama kita nyari, saya putus asa. Terima kasih, jazakumullah khair katanya. Oh iya. Ada satu pertanyaan buat aku. Ada satu pertanyaan. Ibumu mulai tadi, mulai aku selamatkan sampai ketemu kamu, itu selalu jawab Quran. Dia jawab Quran seperti itu, apakah karena ketemu dengan aku sebagai orang asing, atau dalam kehidupanmu seperti itu? Apa jawaban anaknya? Ibuku meskipun dengan kami juga selalu menjawab dengan bacaan Quran. Muntukam, mulai kapan ibumu seperti itu? Apa jawabannya? Mundu talatina sanatan. Mulai sejak 30 tahun yang lalu, ibuku tidak pernah komunikasi kecuali menggunakan ayat Quran. Allahu Akbar. Ndelosor maning, Pak. Lek ndelok kita orang iki opo terus rek. Kadang-kadang sak jam 2 jam ngerasani wong loh. Ojo maning ngomong dengan Quran ngerasani wong. Waduh, lek ngerasani wong ndak ono wong ngantuk iku, Pak. Apa pengajian diluk kok ngene-ngene, Rek? Apa? Itu pertanyaan besar itu. Allahu Akbar. Intinya, Pak, tidak ada satu kemuliaan buat kita kalau memang kita tidak mampu untuk menghatamkan Al-Qur'an, untuk menghafalkan Al-Qur'an, jadikan anak kita generasi Al-Qur'an. Sehingga dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang tinggi di sisi Allah kedudukannya, kita pun sebagai orang tua, kita pun sebagai guru akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Terakhir, Pak,
terakhir. Sayyidina Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu pernah mimpi ketemu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaih. Mimpi ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Bishr al-Hafi. Dikatakan al-Hafi orang yang tidak pernah menggunakan alas kaki. Kenapa? Tawadhu'an lillah. Tawadhu'an lillah. Karena malu untuk menggunakan alas kaki di muka buminya Allah. Maning-maning. Iku wong wali. Kulon jenengan ojo meloncot sikile. Ini wali min auliyaillah. Apa katanya Rasulullah kepada Bishr al-Hafi? Menyatakan apa itu Rasulullah? Ya Bishr, atadri limada rafa'akallahu ma baina akranik? Hei Bishr, tahu enggak kenapa engkau diangkat kedudukanmu? Engkau menjadi mulia, diangkat kedudukanmu bukan oleh si manusia, tapi oleh Allah. Engkau unggul di antara orang-orang zamanmu. Apa jawab Bishr al-Hafi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang Pak ini Pak. Apa katanya Nabi? Bittiba'ika li sunnati. Bittiba'ika li sunnati. Yang pertama, wahai Bishr, karena engkau menteladani, engkau menjalankan, engkau menggunakan, engkau mempraktekkan sunnahku. Maaf. Cukup jerenungi. Anak pertanyaan, kira-kira sampean sekarang bawa siwak atau bawa rokok? Cukup, ojo dijawab. Ibu-ibu, bawa siwak apa bawa asido? Ini jauh-jauh loh ya. Belum kita orang masuk rumah dahulukan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Siwak. Ya tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Ini yang pertama katanya Nabi. Bittiba'ika li sunnati. Yang pertama Bishr al-Hafi, karena engkau menggunakan sunnahku. Wathani. Dan yang kedua, apa? Biktidaika wa mahabbatika li ulama'i. Yang kedua, karena engkau mengikuti, biktidaika wa khidmatika li ulama'i, karena engkau mengikuti dan khidmah mendarma baktikan diri kita untuk ulama-ulamaku. Lek basa lebih ringkesi, ngandap ngasor karo para ulama. Oh, sudah Pak, dalam riwayat disebutkan apa? Dalam riwayat disebutkan orang itu kalau ada keturunan bapaknya itu khidmah kepada ulama, khidmah kepada orang lain, mau tidak mau keturunannya ke bawah pasti ada yang jadi ulama. Pasti, tidak mungkin tidak. Aduh. Yang ketiga, apa? Bi nasihatika li ikhwanik. Bi nasihatika li ikhwanik. Karena nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Jangan mundur Pak, tetap aja. Beb, Anda nyampaikan nasihat, tidak didengarkan sama orang. Kalau sekarang didengarkan sama orang, mungkin nanti dari keturunannya akan didengarkan. Bagaimana itu Nabi SAW ketika Taif? Beliau menyatakan kalau memang sekarang mereka tidak akan beriman, tidak percaya kepada Allah dan diriku, aku harapkan dari suluk mereka, dari keturunan mereka yang akan iman kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, binasihatikal ikhwani, dengan nasihatmu kepada saudara-saudaramu. Terus yang keempat, wa bimahabbatika li ahli baiti wa ashabi. Yang keempat, karena cintamu kepada keluargaku, keturunanku, dan juga kepada para sahabatku. Hati-hati, jaga ini Pak.
Jangan pernah menjelekkan satu sahabat pun. Apakah kita dapat pahala kalau menjelekkan Sayyidina Abu Bakar? Jelekkan Sayyidina Aisyah, dapat pahala? Lah. Apakah kita caci maki seorang keturunan Rasulullah dengan kita katakan seperti ini itu? Hati-hati. Ini merupakan gejala yang amat sangat menakutkan, Pak. 4 ini pegang, jalankan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk selalu menyampaikan nasihat, didengarkan tidak didengarkan terserah, didengarkan tidak didengarkan terserah. Kemudian khidmah, ngandap asor kepada para ulama, cinta kepada anak turun Nabi dan juga kepada para sahabat Nabi. 4 faktor ini yang mengangkat Bishr Al-Hafi menjadi orang mulia di sisi Allah dibandingkan yang lainnya. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di dalam majelis yang penuh barakah ini kami meminta apa-apa kebaikan yang pernah diminta kekasihmu, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika masta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung dengan apa-apa yang berlindung kekasihmu, junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita ala min amri alayya min amrin faj'al akibata rasyada. Ya Allah, segala sesuatu yang kau tentukan alaina atas kami ini semuanya, ya Allah, jadikan semuanya rasyada, petunjuk. Ucapan kita petunjuk, pandangan kita petunjuk, tangan kita bergerak petunjuk, kaki kita tidak bergerak kecuali petunjuk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di hadapan kami ada hamba-hamba umat-umatnya Nabi Muhammad yang sekarang ini sudah menghatamkan Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Jadikan ya Allah keberkahan mereka, ya Allah, berkah pada ilmunya, diberikan kekuatan dalam hafalannya, bisa mengamalkannya. Dan kami ini ya Allah yang sudah jauh dari Engkau ya Allah, yang kadang membaca Al-Quran kadang tidak ya Allah, berikan ya Allah berkat syafaatnya mereka, kebaikan mereka ya Allah, kami pun akan mendapatkan kemuliaan di sisimu ya Allah. Jangan haramkan mata kami untuk memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan haramkan tangan kami yang penuh dosa, yang penuh kemaksiatan, engkau haramkan untuk menyentuh tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhirat. Di dunia sebelum wafat kami ya Allah, dan juga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Alama nawa asrafna salihun wa alama nawa sayyidil rahmar wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.